Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi mengenai hakikat, kedudukan sejarah, dan fungsi bahasa. Pertama, definisi bahasa. Sistem komunikasi, simbol, atau lambang yang dihasilkan oleh alat indera manusia. Bahasa adalah sistem lambang, bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Kemudian, menurut Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, bahasa merupakan hasil dari alat ucap manusia yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Kemudian, sejarah bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia ternyata bersumber atau akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada saat itu juga disebut lingua franca atau bahasa perantara, atau yang dikenal juga dengan bahasa pergaulan untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. Pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Alasan mengapa bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia yakni karena pertama, digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. B. Demokratis. C. Bahasa kesusastraan. Selanjutnya, fungsi utama bahasa Melayu. 1. Bahasa kebudayaan. 2. Bahasa perhubungan, yaitu menghubungkan daerah-daerah sekitar daerah Melayu. 3. Bahasa perdagangan, yang digunakan di saat berdagang. 4. Bahasa resmi kerajaan, yakni dibuktikan dari penemuan prasasti-prasasti yang ditemukan menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan dibuktikan dengan digunakan bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai pengantar bahasa di lembaga pendidikan. Sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, yaitu digunakan dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi, yaitu dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah ilmiah maupun media cetak lainnya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia, yakni pada tahun 1901 disusun ejaan L, yaitu ejaan Van Opsjen. Tahun 1908 berdiri Balai Pustaka. Tahun 1928 penentuan bahasa nasional, yaitu dalam peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Selanjutnya, beberapa fungsi dalam bahasa Indonesia. 1. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa Indonesia baku sebagai pemersatu dalam hubungan sosial antar manusia. Kemudian sebagai penanda kepribadian, mengungkapkan perasaan dan jati diri. C. Sebagai penambah wibawa, menjaga komunikasi yang santun. D. Sebagai kerangka acuan dengan tindak tutur yang terkontrol. 2. Secara umum sebagai alat komunikasi lisan maupun tulisan. Menurut Santoso dan kawan-kawan, fungsi bahasa meliputi A. Fungsi informasi, yakni mengungkapkan perasaan. B.
Alat ekspresi diri, yakni perlakuan terhadap antar anggota masyarakat. C. Fungsi adaptasi dan integrasi sosial, yakni hubungan dengan sosial. D. Kontrol sosial, yakni mengatur tingkah laku. Kemudian, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, negara, dan daerah. Bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan, tercantum dalam Sumpah Pemuda, memiliki fungsi 1. Lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu dibuktikan dengan masih digunakan bahasa Indonesia sampai sekarang ini. 2. Lambang identitas nasional, yaitu dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir Sumpah Pemuda sebagai identitas nasional. Para duta besar, para menteri luar negeri, presiden, dan lain-lain wajib menggunakan bahasa Indonesia ketika berpidato untuk merefleksikan kepentingan nasional. 3. Alat perhubungan. Alat perhubungan atau alat komunikasi digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi, misalnya buku, koran, acara pertelevisian, radio, dan lain-lain. 4. Alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki beragam bahasa dan kebudayaan, maka harus ada bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, sifat-sifat bahasa terbagi menjadi 12, yakni 1. Bahasa itu adalah sebuah sistem. Sistem yang dimaksudkan yakni susunan teratur berpola yang membentuk keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. 2. Bahasa itu berwujud lambang dengan berbagai seluk-beluk yang dikaji orang dalam bidang kajian ilmu semiotika. Dalam semiotika dibedakan adanya beberapa tanda, yaitu tanda, lambang, sinyal, gejala, gerak, isyarat, kode, indeks, dan icon. 3. Bahasa itu berupa bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, tetapi juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia terbentuk bunyi bahasa. 4. Bahasa itu bersifat arbiter. Kata arbiter diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbitrary itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. 5. Bahasa itu bermakna. Salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu berwujud lambang. Sebagai lambang bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Selanjutnya, 6. Bahasa itu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lembaga tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. 7. Bahasa itu bersifat unik. Bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. 8. Bahasa itu bersifat universal, artinya ada ciri sama yang dimiliki setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya ciri universal bahasa umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi, bahasa yang terdiri vokal dan konsonan. 9. Bahasa itu bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satu satuan bahasa yang tak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Selanjutnya 10. Bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat suatu bahasa
biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Dengan pembedaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. 11. Bahasa itu dinamis. Bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat, karena ketertarikan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia. Sedangkan dalam kehidupannya di dalam masyarakat, kegiatan manusia selalu merubah, maka bahasa menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap, menjadi dinamis. 12. Bahasa itu manusiawi. Alat komunikasi manusia berbeda dengan binatang. Alat komunikasi binatang bersifat tetap, statis, sedangkan alat komunikasi manusia yaitu bersifat produktif dan dinamis. Maka bahasa bersifat manusiawi dalam arti bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Yang terakhir, Undang-Undang Bahasa. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.